Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Dwi Kurniati dengan NIM C1B023041. Saya dari kelas R003 Manajemen Angkatan 23 Universitas Jambi. Tujuan dari membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah studi kasus manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah sistem informasi terintegrasi dan strategi bisnis yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, serta mengendalikan aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM itu mencakup semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan, seperti pusat panggilan, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. CRM bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan dengan memahami kebiasaan pelanggan secara lebih baik. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola data secara terpusat, mengotomatisasi proses pemasaran dan penjualan, serta menganalisis data untuk pengambilan keputusan strategis. Saya akan menganalisis studi kasus yang diberikan, yaitu terkait UMKM di Kota Jambi, kedai kopi Simpang Jelutung, yang mana sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem CRM secara sederhana. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi tantangan UMKM sebelum dan sesudah implementasi CRM. Tantangan yang dihadapi UMKM sebelum implementasi atau penerapan CRM. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan yang tidak terstruktur, di mana data pelanggan mungkin tersebar di berbagai tempat dan tidak terpusat, sehingga sulit untuk dianalisis dan dimanfaatkan. Yang kedua yaitu kurangnya personalisasi layanan, di mana tanpa sistem yang terpusat, sulit untuk mengingat preferensi pelanggan secara individual yang mengakibatkan layanan yang kurang personal. Yang ketiga, yaitu kesulitan dalam melacak interaksi pelanggan. Interaksi pelanggan seperti pesanan, keluhan, pertanyaan mungkin tidak tercatat dengan baik sehingga sulit untuk memahami riwayat pelanggan dan memberikan solusi yang tepat. Yang keempat, yaitu pemasarannya yang tidak efektif. Tanpa data pelanggan yang memadai, promosi dan penawaran mungkin tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pemborosan sumber daya. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu keterbatasan dalam mengukur kepuasan pelanggan tanpa mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan. Sulit untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM setelah implementasi dan penerapan CRM. Yang pertama yaitu kurva pembelajaran dan resistensi karyawan. Karyawan mungkin merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru dan enggan untuk mengubah cara kerja mereka. Yang kedua, integrasi dengan sistem yang ada. Jika CRM tidak terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan oleh UMKM, hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan kesalahan data. Yang ketiga, biaya implementasi dan pemeliharaan. Meskipun CRM itu sederhana, tetapi ada biaya yang terkait dengan implementasi, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan seperti pembaruan dan dukungan teknis. Yang keempat, ada keamanan data, yaitu UMKM perlu memastikan bahwa data pelanggan itu aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Ketergantungan pada teknologi. Jika sistem CRM mengalami masalah teknis, hal ini dapat mengganggu operasional bisnis. Yang kedua, saya akan menganalisis fitur-fitur CRM dalam mengatasi tantangan. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah manajemen kontak, di mana pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan yang tidak terstruktur. Yang kedua, pengelolaan penjualan secara sederhana, pemasarannya tidak efektif dan keterbatasan dalam mengukur kepuasan pelanggan. Yang ketiga, yaitu pelacakan interaksi, kurangnya personalisasi pelayanan dan kesulitan dalam melacak interaksi pelanggan. CRM mengatasi tantangan yang telah dijelaskan, yaitu dalam manajemen kontak. Fitur yang digunakan dalam manajemen kontak ini memungkinkan kedai kopi Simpang Jelutung untuk menyimpan informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, email, preferensi dalam suatu database terpusat. Yang kedua, dalam pengelolaan penjualan sederhana, fitur ini memungkinkan kedai kopi Simpang Jelutung untuk melacak penjualan, mengelola pesanan, dan mengidentifikasi pelanggan potensial.
Yang ketiga, yaitu dalam pelacakan interaksi, fitur ini memungkinkan kedai kopi Simpang Jelutung untuk mencatat setiap interaksi dengan pelanggan, seperti pesanan, pertanyaan, keluhan, umpan balik dalam sistem. Yang ketiga, saya akan mengevaluasi potensi dan manfaat yang dihadapi UMKM dengan sumber daya yang terbatas. Potensi manfaat yang pertama yaitu peningkatan retensi pelanggan. CRM membantu kedai kopi Simpang Jelutung untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, sehingga memungkinkan personalisasi layanan yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional. CRM dapat mengotomatisasikan tugas-tugas rutin seperti pengiriman email promosi ataupun pengingat, sehingga staf dapat fokus pada aktivitas yang lebih strategis. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Data pelanggan yang terkumpul dalam CRM dapat dianalisis untuk diidentifikasi tren penjualannya, perilaku pelanggan, dan efektivitas kampanye pemasaran. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, peningkatan efektivitas pemasaran, di mana CRM memungkinkan kedai kopi Simpang Jelutung untuk menargetkan kampanye pemasaran kepada pelanggan yang tepat berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian mereka, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye dan mengurangi biaya pemasaran. Yang kelima yaitu peningkatan kolaborasi tim. CRM dapat memfasilitasi kolaborasi antar tim, misalnya staf, kedai, pemasaran, dan manajemen, dengan menyediakan akses ke informasi pelanggan yang terpusat dan terbarui. Adapun kendala yang dihadapi yaitu yang pertama biaya implementasi dan operasional. Meskipun ada CRM gratis atau berbiaya rendah, biaya awal dan biaya operasional tetap menjadi pertimbangan. Yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana UMKM mungkin tidak memiliki perangkat keras seperti komputer ataupun tablet, ataupun infrastruktur jaringan yang memadai untuk menjalankan sistem CRM. Yang ketiga yaitu integrasi dengan sistem yang ada. Mengintegrasikan CRM dengan sistem lain yang digunakan oleh UMKM itu bisa jadi sulit dan mahal. Yang keempat yaitu keamanan data. UMKM mungkin tidak memiliki keahlian atau sumber daya untuk melindungi data pelanggan dari ancaman keamanan. Yang kelima yaitu resistensi karyawan, di mana mungkin karyawan enggan untuk menggunakan sistem CRM. Selanjutnya yang keempat yaitu rekomendasi untuk UMKM dalam memaksimalkan CRM. Yang pertama, segmentasi pelanggan yang tepat. Gunakan data CRM untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi, perilaku pembelian, atau preferensi. Contoh, buat segmen pelanggan yaitu dengan tanda kutip pelanggan setia yang mengunjungi kedai minimal 2 kali seminggu dan menawarkan diskon khusus atau program loyalitas. Yang kedua yaitu personalisasi komunikasi. Manfaatkan informasi pelanggan dalam CRM untuk mengirimkan pesan yang dipersonalisasi melalui email, SMS, ataupun sosial media. Contoh, kirim email ucapan selamat ulang tahun kepada pelanggan dengan voucher khusus, dengan voucher diskon, atau tawarkan promo khusus untuk kopi favorit mereka. Yang ketiga yaitu program loyalitas yang menarik. Implementasikan program loyalitas berbasis poin, di mana pelanggan mendapatkan poin setiap kali melakukan pembelian. Poin dapat ditukarkan dengan diskon, produk gratis, atau merchandise eksklusif. Contoh, setiap pembelian kopi bernilai 1 poin. Kumpulkan 10 poin dan dapatkan kopi gratis di sini. Yang keempat yaitu promosi yang tepat sasaran. Gunakan data CRM untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang paling populer di kalangan pelanggan dan membuat promosi yang relevan. Contoh, jika data menunjukkan bahwa pelanggan sering membeli kopi susu di pagi hari, tawarkan promo sarapan hemat yang berisi kopi susu dan roti dengan harga khusus. 5. Umpan balik pelanggan yang aktif. Manfaatkan CRM untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan secara teratur melalui survei, formulir umpan balik online, atau media sosial. Contoh, kirim email survei kepuasan pelanggan setelah setiap kunjungan atau gunakan fitur obrolan langsung di media sosial untuk merespon pertanyaan dan keluhan pelanggan secara cepat. 6. Pelayanan pelanggan yang responsif. Pastikan bahwa staf memiliki akses ke informasi pelanggan dalam CRM sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan responsif. Contoh, ketika pelanggan menelpon atau datang ke kedai dengan keluhan, staf dapat dengan cepat mengakses riwayat pelanggan dalam CRM dan memberikan solusi yang tepat.
7. Analisis data yang berkelanjutan. Gunakan fitur analisis data dalam CRM untuk melacak kinerja kampanye pemasaran, mengidentifikasi tren penjualan, dan mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Contoh, analisis data penjualan untuk mengetahui produk mana yang paling laku dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Kesimpulannya adalah, CRM adalah strategi bisnis yang berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan profitabilitas, di mana UMKM seperti kedai kopi Simpang Jelutung dapat memanfaatkan CRM secara sederhana untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan data pelanggan, personalisasi layanan, dan efisiensi operasional. Meskipun ada kendala terkait biaya, sumber daya, dan adopsi teknologi, CRM dapat memberikan manfaat signifikan dengan segmentasi pelanggan, personalisasi komunikasi, program loyalitas, umpan balik pelanggan yang aktif, serta analisis data berkelanjutan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mendorong pertumbuhan bisnis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.